Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang darah Yesus. Ada kuasa di dalam darahnya. Banyak orang tidak paham. Ternyata ada makna teologis yang dalam di balik kuasa darah Yesus. Dan kita akan belajar secara langsung. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu penjelasan hambanya Evangelis Datoni mengenai kuasa darah Yesus. Semoga memberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita membahas tentang kuasa darah Yesus. Kekuatan darah Yesus. Darah bisa tentang nyawa, nyawa bisa tentang kehidupan. Artinya pada itu kita berdoa dengan berkata, dengan iman dan percaya darah Yesus. Maka kita mengucapkan kuasa, yaitu darah dan kehidupan Kristus sendiri. Yaitu nyawa Yesus sendiri. Nah, darahnya menyucikan kita, darahnya menyembuhkan kita. Dan darahnya pula yang membebaskan kita dari kegelapan. Dan darah Yesus pula yang mengalahkan iblis. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu, pasal 12 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu yang sekalian diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Nah, dikatakan mereka orang percaya mengalahkan dia. Dia ini bicara tentang iblis. Dengan apa darah? Dikatakan dengan darah Yesus. Dia di sini ada iblis, rajanya para setan. Jadi iblis saja kalahnya dengan kuasa darah Yesus. Nah, saya belajar tentang kuasa darah Yesus dalam pengalaman pribadi, dalam pelayanan. Di situ saya melihat bahwa darah Yesus yang membebaskan kita dari kegelapan. Saya banyak belajar hal pada waktu pelayanan praktek di daerah-daerah di pedalaman. Suatu kali saya pernah pelayanan ada di Kalimantan, saya masih ingat. Nah, pada waktu di Kalimantan itu saya diutus, saya kira itu di kota, tidak tahunya ada di pedalaman, itu di Kalimantan Barat. Di situ orang itu masih tinggal di atas pohon, dan itu kayak panggung-panggung gitu. Dan saya masih ingat itu tahun 93-94, kira-kira tahun itu. Nah, waktu itu, saya masih ingat waktu itu saya berdoa di tempat kebaktian, dan di situ jemaat itu hanya tinggal satu. Di situ saya di gereja berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi tempat ini, darah Yesus berkati tempat ini. Setelah itu saya tidur di tempat jemaat. Rumahnya panggung kayu semua. Saya masih ingat tidak ada bantal, saya hanya tidur pakai rangsel gitu kepala saya. Nah, waktu itu saya berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini. Darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Waktu saya berdoa, saya kasih minyak urapan. Minyak urapan itu ada gunanya saudara, bukan sekedar minyak biasa asal aja kita ngasih. Tapi ada gunanya, itu ada kuasa di dalamnya adalah. Apa yang terjadi? Setelah itu saya berdoa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, darah Yesus lindungi. Tiba-tiba ada mandau terbang. Mandau itu tidak bisa masuk ke dalam tempat saya tinggal. Nah, dan saya lihat minyak-minyak yang urapan yang saya kasih di pintu dan jendela berubah keluar api. Dan apa yang terjadi? Mandaunya terbang, tidak bisa masuk. Waktu itu langsung saya berdoa, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Langsung saya itu juga mandonya langsung terpental. Nah,
Besok malamnya dikirim lagi. Besok malamnya dikirim lagi. Di situ saya lihat ada guci-guci berterbangan. Saudara. Saya doa darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra. Demi nama Yesus roh jahat keluar. Apa yang terjadi? Gucinya semua jatuh. Pada waktu guci-guci itu jatuh. Nah, saya lihat minyak urapan, saya oleskan di pintu-pintu dan jendela, keluar api semua. Jadi minyak urapan itu adalah benteng Tuhan. Ada gunanya kita menggunakan minyak urapan di rumah kita. Nah, apa yang terjadi saudara? Saya masih ingat hari Minggu, waktu kebaktian tiba-tiba banyak orang datang. Saya kaget apakah mereka kebaktian mau ikut. Karena kemarin jemaat hanya satu. Nah, di situ saya lihat mangkok merah berjalan. Tidak taunya kepala adat, kepala suku datang. Waktu berhadapan dengan saya berdoa satu. Darah Yesus sucikan, darah Yesus bentengi, darah Yesus bebaskan tubuh jiwa rohku, darah Yesus bentengi. Waktu saya doa, darah Yesus hancurkan mantra. Kepala suku, kepala adat jatuh rebah. Dan satu kampung itu bertobat semua. Di situ sampai membaptis setiap hari 15-20 orang, setiap hari. Selama 1 bulan. Banyak yang bertobat. Dari kampung sini, kampung sana. Hanya dengan apa? Hanya dengan percaya dan berdoa. Di dalam darahnya ada kuasa. Di dalam darahnya ada kebebasan. Di dalam darahnya ada kesembuhan. Di dalam darahnya ada mujizat. Dalam darahnya ada kemenangan. Ada satu kasus, orang bertanya sama saya, bisa enggak kami sendiri tanpa Bapak? Pasti bisa. Gimana cara doanya? Saya ajarkan cara doanya, darah Yesus sucikan tubuh jiwa rohku. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus hancurkan kutuk. Demi nama Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh-roh jahat keluar. Dalam doa pengusiran roh, doa pelepasan, itu tidak tergantung yang mendoakan, bukan. Tetapi dia sendiri harus mau bebas. Sekalipun didoain pendeta 100 sampai ludah habis. Bila perlu sampai busa gitu. Manifestasi gini-gini. Tetapi kalau yang bersangkutan tidak mau bebas dan tidak mau lepas, tidak ada gunanya juga. Karena ingat saudara, dari iman kembali ke iman. Makna teologis tersebut dimulai dari peristiwa kejatuhan malaikat ke dalam dosa. Pertama, Allah bersama malaikatnya hidup bersama-sama dengan harmonis. Malaikat diciptakan untuk melayani Tuhan. Ada banyak malaikat dan posisinya juga berbeda-beda. Diciptakan untuk tujuan khusus, mereka disebut sebagai agen rahasia Allah. Namun karena mereka sebagian berontak, dipimpin oleh iblis, dosa mereka adalah ingin seperti Allah, ingin menyamai yang maha tinggi. Akhirnya Tuhan marah, Tuhan buang mereka dari surga. Tuhan tidak suka dosa pemberontakan, apalagi dosa yang ingin menyamai Allah. Berikutnya, dalam penciptaan, ada alam semesta, ada manusia dengan segala isinya. Iblis tidak tinggal diam. Dia hendak mengajak dan menularkan dosa pemberontakan itu, dosa kesombongan itu, sehingga pada saat Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, dia masuk ke situ. Dia menggoda dengan memutarbalikkan kebenaran. Ada interaksi dialog di dalamnya. Singkat cerita, Hawa pun tertarik untuk memakan buah dari pengetahuan yang baik dan yang jahat. Untuk lebih lengkapnya silakan baca kitab Kejadian pasal 3
Lalu mereka pun memakan karena digoda oleh iblis. Pertama Hawa memakan buah itu lalu memberikan kepada Adam. Dan mereka berdua telah melanggar perintah Allah. Dan akhirnya mereka berdosa. Mereka pun dibuang. Atau istilah lainnya diusir dari Taman Eden. Tapi dalam proses ini Allah menyembelih seekor domba lalu memberikan kepada mereka untuk dipakai. Dan ini merupakan gambaran atau tipologi yang pertama, yang dimana nanti Allah akan mengambil rupa manusia. Ayat kuncinya terletak pada Kejadian pasal 3 ayat 15. Kita menyebutnya dengan istilah proto-evangelion. Bunyinya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini firman Tuhan yang ditegaskan oleh Allah. Dan keturunan perempuan di sini ini bicara tentang Mesias yang digambarkan yang akan datang, Injil yang pertama. Sehingga firman itu harus digenapi. Tuhan Yesus harus menjadi manusia. Sebelum dia jadi manusia, sudah disampaikan berkali-kali oleh para nabi. Suatu ketika akan datang satu pribadi yang mengambil rupa manusia, lahir dari seorang perawan Maria. Jelas, banyak ayatnya, saya tidak singkapkan di sini. Tapi yang jelas, sebelum kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, sudah dinubuatkan ribuan tahun lamanya. Ini menunjukkan Allah itu luar biasa. Maka terjadilah penggenapan. Firman menjadi manusia. Ya. Melalui seorang perawan Maria. Lalu dia pun harus mati. Memikul dosa umat manusia. Dia adalah pribadi yang tak berdosa. Tapi harus memikul dosa. Karena kesalahan kita, karena dosa yang kita lakukan, seharusnya kita merenung. Ini adalah karya yang luar biasa. Disinilah darah Yesus tercurah. Jadi darah Yesus tercurah yang mengandung kuasa itu tidak lepas dari yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan setelah dia mati, darahnya tercurah, dia juga dikuburkan dan bangkit. Orang Kristen memperingatinya sebagai Paskah. Perayaan Paskah adalah bicara tentang kemenangan, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan ini membuktikan dia Allah, dia Tuhan. Lalu dia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat dan suatu ketika akan menjemput orang percaya yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diangkat. Semua orang percaya akan masuk dalam pengadilan tahta Kristus. Ada pesta yang besar, pernikahan anak domba Allah antara mempelai pria dengan mempelai wanita, dan kita adalah mempelai wanita. Sahabat harus sukacita mendengar berita ini. Ya, jadi darah Yesus tidak main-main, itu berdampak positif bagi kehidupan kita. Menyelamatkan, mengampuni dosa kita. Pengorbanan Kristus berbeda dengan pengorbanan yang lain. Makanya dia disebut sebagai juru selamat.
pengorbanan sekali untuk selamanya, pengorbanan yang sempurna dan tidak akan pernah terjadi lagi. Juru selamat hanya datang ke dunia satu kali untuk mati di salib, termasuk untuk kehidupan sahabat semuanya. Nah, itu dia sahabat. Jadi jangan pernah ragu menggunakan darah Yesus saat kita berdoa. Darah ini adalah darah perjanjian yang mematahkan kuasa iblis, mematahkan kutuk dosa, mematahkan kebinasaan yang akan kita tanggung. Tapi karena darah Yesus, pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan. Kita diampuni. Tapi ingat, ini berlaku bagi mereka yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Menerima Dia dan Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu. Jadi jangan pernah ragu, untuk kita diselamatkan butuh Juru Selamat. Dan Dia penjamin yang luar biasa. Nah, apakah kita bisa berdoa sendiri? Apakah harus melalui seorang hamba Tuhan, pendeta, menggunakan doa darah Yesus? Tidak perlu. Kita bisa doa sendiri, tapi kalau mau pakai hamba Tuhan yang lain, pendeta yang lain, boleh. Tapi jangan membuat sahabat minder. Kalau nggak melalui pendeta A, pendeta B, aku nggak bisa berdoa. Ya, kalau dibutuhkan, langsung doa. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan dari kuasa si jahat. Darah Yesus beri kemenangan. Itu dia. Doa saja secara pribadi. Jangan takut. Karena ada orang yang selalu menggunakan hamba Tuhan tertentu dan tidak percaya diri bahwa dia juga punya relasi langsung kepada Allah. Kita ini imamat rajani yang bisa membangun hubungan langsung kepada Tuhan. Dan ingat, darah Yesus ini membuat iblis gentar takut, karena dalam darah Yesus ada kemenangan. Dia sudah menang, dan hari ini kita peringati, yaitu Paskah. Dan terakhir, mari buktikan bahwa kita sudah mengalami karya penebusan Kristus. Buktikan bahwa darah Yesus sudah membebaskan kita, sudah membayar kita dari perbudakan dosa, sehingga kita dikeluarkan dari pasar dosa, sehingga kita dimerdekakan, tidak lagi menjadi hamba dosa, sudah tidak lagi dikutuk oleh dosa, dan kita tampil menjadi umat pemenang. Oleh sebab itu, biarlah kita terus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, untuk Tuhan dipermuliakan.